Selamat pagi dan sehat selalu buat anak-anak semuanya, semangat belajar. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dua materi, yaitu yang pertama belajar tentang apa itu kesimpulan dan bagaimana cara membuat kesimpulan. Kemudian yang kedua belajar tentang pokok pikiran. Yang pertama kita akan belajar tentang kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Kesimpulan tersebut diperoleh dari untaian fakta-fakta yang terjadi. Kesimpulan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah wacana. Perhatikan contoh paragraf berikut untuk mencari kesimpulannya. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tertentu. Misalnya, di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Dari contoh paragraf di atas kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah perubahan iklim terjadi di berbagai negara yang menyebabkan musim yang tidak menentu yang berpotensi menyebabkan kebanjiran dan tanah longsor. Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki suatu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita dapat memahami isi teks bacaan yang kita baca, yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, catatlah hal-hal penting yang ditemukan dari teks bacaan tersebut. Yang ketiga, temukan pikiran pokok yang terdapat dalam setiap paragraf tersebut. Yang keempat, temukan pikiran pokok keseluruhan bacaan. Contoh paragraf untuk menentukan pokok pikiran. Marpuang adalah anak yang rajin. Setiap ada PR dari guru di sekolah, dia selalu mengerjakan dengan baik. Bahkan dia mengerjakan lebih dahulu. Dia tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Begitu pula jika ada pekerjaan rumah dari orang tuanya. Dia juga mengerjakannya dengan rajin. Pekerjaan seperti memberi makan ayam dan membersihkan ruang selalu dikerjakan dengan baik. Dari contoh paragraf yang baru saja dibaca, pikiran pokoknya adalah Marpuang anak yang rajin. Demikian materi singkat tentang bagaimana membuat kesimpulan dan tentang pikiran pokok dalam suatu paragraf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.